Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning students. How are you today? I hope all of you are very well, keep spirit and always ready to study. But before we start our lesson today, let's pray together first. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Pada subtema 1, kita telah mempelajari materi yaitu hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah dapat tercapai dengan menerapkan sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila terakhir yaitu sila kelima. Beberapa contoh yang menunjukkan sikap hidup rukun di rumah yaitu melaksanakan sholat berjamaah, bermusyawarah dengan keluarga, dan saling menyayangi antar saudara. Selain di rumah, kita juga harus hidup rukun di tempat bermain. Nah, di subtema 2 ini kita akan mempelajari materi yang berhubungan dengan hidup rukun di tempat bermain. Okay, look at the picture below. Tahukah kamu mereka sedang berada di mana? Tepat sekali. Setelah kita perhatikan gambarnya, kita dapat menebak bahwa mereka sedang berada di tempat bermain. Di tempat bermain itu ada 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Mereka terlihat sangat senang bermain bersama. Bermain dalam bahasa Inggris adalah playing. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pada subtema 2 ini yang akan kita pelajari adalah hidup rukun di tempat bermain. Hidup rukun di tempat bermain dapat tercapai dengan pengamalan sila Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Nah, pada video ini Miss akan menjelaskan satu persatu contoh penerapan sila Pancasila. Oleh karena itu, untuk memahami materi ini, silahkan Ananda simak videonya sampai akhir ya. Tapi, sebelum Miss jelaskan contoh penerapan sila Pancasila, Miss ingin mengulas kembali materi kita yang telah kita pelajari pada subtema 1. Nah, apakah Ananda masih ingat apa lambang negara kita? Ya, betul sekali. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Ternyata, Ananda masih mengingat materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi, lambang negara kita Indonesia adalah burung Garuda. Ayo kita sama-sama perhatikan lambang burung Garuda. Pada bagian dada burung Garuda terdapat sebuah perisai yang di dalamnya terdapat 5 gambar. 5 gambar ini merupakan simbol negara kita yaitu Pancasila. Dan pada bagian kaki burung Garuda terdapat sebuah pita yang berwarna putih dan di dalamnya terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah Ananda arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda namun tetap satu. Artinya, kita di Indonesia walaupun terdiri atas bermacam-macam suku, terdiri atas beberapa agama, warna kulit, bahasa, lagu daerah, makanan khas, namun kita harus tetap saling bersatu, kita harus tetap hidup rukun. Nah, inilah gambar perisai yang terdapat pada dada burung Garuda. Di dalam perisai ini terdapat 5 gambar. 5 gambar ini merupakan simbol dari sila Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Sila pertama disimbolkan dengan gambar bintang. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian gambar yang kedua yaitu rantai. Rantai ini merupakan simbol sila kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Selanjutnya gambar keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng ini merupakan simbol sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan gambar yang terakhir yaitu padi dan kapas yang merupakan simbol sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi, Miss telah menjelaskan simbol serta bunyi sila Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan contoh pengamalan sila Pancasila di tempat bermain mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Untuk sila pertama disimbolkan dengan bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menunjukkan bagaimana sikap kita sebagai umat beragama. Adapun contoh pengamalan sila pertama di tempat bermain yaitu yang pertama tetap mengingat waktu ibadah saat bermain. Contohnya, ketika sedang asyik bermain dengan teman-teman, kita mendengar suara azan, apa yang harus kita lakukan? Betul sekali. Anak soleh dan soleha pasti tahu bahwa apapun aktivitas kita ketika mendengar suara azan maka harus kita hentikan. Contohnya saja, ketika sedang bermain bersama teman atau sedang bermain sendiri di rumah dan mendengar suara azan, maka kita harus bergegas untuk melaksanakan sholat. Kemudian, contoh yang kedua adalah memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia terdiri atas beberapa agama.
Misalnya kita memiliki teman yang berbeda agama dengan kita. Pada saat bermain, ia ingin pulang untuk melaksanakan ibadah. Maka sikap kita adalah memberikan kesempatan kepadanya untuk pulang atau memberikan izin kepadanya untuk pulang beribadah. Kemudian sila kedua yang dilambangkan dengan rantai bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun contoh pengamalan sila kedua di tempat bermain, yang pertama, membantu teman yang mengalami kesulitan di tempat bermain. Misalnya pada saat kita bermain, tiba-tiba ada salah satu teman kita yang terjatuh. Nah, bagaimana sikap anak-anakku jika ada teman yang terjatuh pada saat bermain? Tepat sekali. Jadi, kita membantu teman tersebut yang mengalami kesulitan atau terjatuh tersebut. Kemudian contoh yang kedua, membantu menjelaskan aturan permainan kepada teman yang belum mengerti. Contohnya, pada saat bermain, tiba-tiba ada teman yang baru datang, terlambat karena baru selesai membantu ibu membersihkan di rumah. Dia ingin ikut bergabung namun belum mengerti aturan permainannya. Nah, bagaimana sikap anak-anak sekalian? Betul sekali. Jadi, kita membantu menjelaskan aturan permainan sehingga teman kita yang baru datang tersebut juga bisa ikut bergabung bersama kita. Kemudian, sila ketiga yang disimbolkan dengan pohon beringin bunyinya Persatuan Indonesia. Adapun contoh pengamalan sila ketiga di tempat bermain, yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku. Jadi, kita harus tetap hidup rukun walaupun kita berasal dari berbagai suku. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada bermacam-macam suku. Contohnya saja di Sulawesi, kita ada suku Bugis, ada suku Makassar, Mandar, Toraja. Jadi walaupun berbeda suku, kita harus tetap hidup rukun. Kemudian, contoh yang kedua dari pengamalan sila ketiga Pancasila adalah menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Jadi, pada saat bermain, kita harus tetap kompak dengan teman-teman. Pada saat kita kalah, kita harus menerima kekalahan dan mengakui kemenangan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Artinya, kita mau menerima siapapun teman kita. Tidak melihat bahwa apakah dia kuat, apakah dia pintar, dan sebagainya. Jadi kita mau berteman dengan siapa saja. Kemudian sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun contoh pengamalan sila keempat yaitu berdiskusi sebelum bermain. Contoh hal yang didiskusikan sebelum bermain yaitu bagaimana supaya tim kita menang, bagaimana supaya tim kita kompak, dan sebagainya. Jadi kita harus berdiskusi sebelum bermain agar permainan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, menerima pendapat teman saat berdiskusi. Jadi pada saat berdiskusi itu kita harus saling menghargai teman. Salah satu contoh menghargai teman adalah menerima pendapat teman saat berdiskusi. Yang terakhir, sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima adalah Persatuan Indonesia. Adapun contoh pengamalan sila kelima, yaitu yang pertama, berbagi makanan dengan teman bermain secara adil. Biasanya selesai bermain, kita merasa lelah, kita merasa haus dan lapar. Nah, jika kita memiliki makanan, kita membagi makanan kita kepada teman-teman. Bukan hanya kepada salah satu teman, tapi membaginya secara adil kepada seluruh teman. Kemudian yang kedua, membagi teman ke dalam kelompok bermain secara adil. Misalnya kita terdiri atas 10 orang dan kita ingin membagi 10 orang ini ke dalam 2 kelompok. Nah, kita harus membaginya secara adil, tidak boleh memilih-milih teman. Demikianlah penjelasan Miss mengenai materi pengamalan sila Pancasila di tempat bermain. Semoga video ini dapat membantu Ananda dalam memahami materi ini dengan baik. Setelah menyaksikan video ini, silakan Anda selesaikan tugas pada Bu Pena. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam segala aktivitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.